Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, nanti dengan kasih Kristus, biar saudara ucap dan kita dalam doa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk berdiri di depan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang hebat, untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, teman-teman, saya mau bertanya dulu pada kita semua. Pernahkah kita mempunyai barang yang sangat kita sukai atau sangat kita sayangi? Pernah? Nah, Tidak? Pernah. Nah, teman-teman, di balik apapun yang membuat teman-teman suka terhadap barang yang teman sukai itu, sehingga teman-teman menyimpannya mungkin sedemikian lama, mungkin sampai sekarang masih ada. Nah, di balik itu semua pasti ada rasa keistimewaan di barang itu, atau ada rasa berharganya barang itu, ya kan? Contohnya kalau saya, amin. Contohnya kalau saya, barang yang paling saya sangat sayangi dan sangat saya sukai dan berharga bagi saya, bukan HP. Meskipun sudah bolak-balik ganti HP ya, tetapi bagi saya HP adalah sesuatu barang yang sangat berharga bagi kita. Di zaman ini sekarang pun saya yakin dan percaya itu adalah hal yang paling berharga. Kemanapun, dimanapun, lagi apapun kita pasti terpaut dengan HP. Nah, demikian juga dengan kita, teman-teman. Kenapa saya tanya demikian? Siapa yang yakin bahwa hidupnya berharga di hadapan Tuhan? amin. Haleluya. Yang yakin hidupnya berharga di hadapan Tuhan, angkat tangannya.
Amin. Kita semua, silakan. Kita semua meyakini hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Terlepas dari apapun yang pernah kita lakukan, baik dan buruknya hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih, silakan duduk teman-teman. Tema kita pada pagi menjelang siang ini adalah aku berharga di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Katakan sampai kiri kanannya, aku berharga di hadapan Tuhan. Katakan lagi, kamu berharga. Kamu berharga. Teman-teman, kalau kita melihat perjalanan kehidupan manusia di bumi ini, ya, siapapun dia, mulai dari Adam bahkan sampai ke zaman ini, kita telah jatuh ke dalam dosa. Kita yang awalnya dahulu sudah mati di dalam dosa, ditebus oleh Kristus Yesus. Kalau saudara baca di pasal 2 ayat yang pertama, di situ dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi teman-teman, dahulu manusia dahulu bahkan sampai sekarang mati di dalam dosa. Teman-teman, yang pernah saya pelajari tentang dosa, dosa adalah sebuah kesalahan yang membuat kita terpisah dari Allah. Kalau kita belajar tentang kitab Kejadian di pasal yang pertama, cerita tentang penciptaan, kita bisa mengetahui bahwasanya dahulu manusia bisa dengan mudah berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Contohnya seperti saya dengan Bang Andi, contohnya bisa secara langsung. Itu kalau kita pelajari di kitab Kejadian pasal yang pertama tentang penciptaan manusia. Tetapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka hilanglah sudah semuanya. Dalam artian, kita tidak bisa seperti dahulu, bisa secara langsung dengan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena dosa.
kita dahulu yang sudah mati di dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sehingga diusir dari Taman Eden, membuat kita jauh daripada Tuhan. Sehingga sampai sekarang, kalau dikatakan di dalam Alkitab, akibat dosa tersebut yang terus semakin lama semakin menjadi-jadi, membuat kemuliaan Allah di dalam diri kita itu hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat dosa yang semakin merajalela di dunia ini, kasih akan sesama pun semakin lenyap. Tetapi pada pagi menjelang siang ini kita akan melihat kita yang dahulu adalah seorang yang sudah mati di dalam dosa. Ditebus oleh Tuhan Yesus karena kita berharga di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita berharga di hadapan Tuhan? Jujur teman-teman, saya bisa katakan seperti ini. Kalau saya ada di tempat ini, sebenarnya kalau secara kehidupan dilihat dari kehidupan saya nggak layak di tempat ini, teman-teman. Jujur. Siapa yang layak untuk menjadi hamba Tuhan? Kalau bukan karena kasih setianya Tuhan. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan terhadap hidup kita, siapalah kita ini? Alasan Tuhan membuat kita berharga di hadapannya. Kita masuk dalam poin yang pertama adalah mengapa kita berharga di hadapan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Nanti dengan kasih Kristus minta tolong Enos bacakan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Terima kasih, silakan duduk. Sebab karena kasih karunia. Teman-teman, poin yang pertama yang harus kita ketahui, kenapa kita berharga di hadapan Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kamu. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Sebenarnya saya pernah berpikir begini, teman-teman. Kalaulah ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, lalu Tuhan tidak mempunyai kasih, bagaimanalah kita jadinya? Memang sempat saya beradu argumen dengan diri saya sendiri. Kalau Tuhan tidak punya kasih, apakah dia bisa disebut Tuhan? Kalau Tuhan tidak mempunyai kasih yang kita ketahui selama ini, apakah dia bisa disebut Tuhan? Itu yang sempat terjadi di dalam pikiran saya. Saya
bertarung, beradu argumen dengan pikiran saya sendiri. Saya mengatakan awalnya Tuhan bisa aja kok tidak mengasihi kita ketika kita jatuh dalam dosa. Tetapi apakah dia bisa disebut Tuhan kalau dia tidak memiliki kasih? Itu yang terjadi dalam pikiran saya, sehingga saya pun gak bisa menjawab hal itu. Jadi oleh karena kasih Tuhanlah kita ditebus, kita berharga di hadapan Tuhan, sehingga kita ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua pemberian Tuhan, kasih, sehingga kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, saya pernah sebelum saya masuk di kampus ini, saya pernah ketemu dengan seorang anak muda di Batam. Jadi waktu itu kami ngumpul lah, teman saya dengan teman-teman saya. Lalu teman saya ngajak satu orang yang tidak saya ketahui, dan itu baru pertama kali bertemu. Awal pembicaraan rohani sekali, teman-teman. Ya kan? Karena kita tahu saya ada pendeta, dia berbicara rohani ini segala macam. Tetapi ketika saya mengikuti alur pembicaraannya, dia berkata begini, aku ini siapa? Seberharga apa aku di mata Tuhan? Karena dari latar belakang hidupnya, dia bercerita bahwasannya dia dari bukan keluarga yang baik, sehingga dia menjudge dirinya sendiri bahwasannya bukan orang yang berharga di mata Tuhan. Dari cerita tersebut, saya menarik ke sini bahwasanya kita di dunia ini, bahkan ada di tempat ini, ada sampai hari ini, bernapas, melihat, melakukan aktivitas, sesi belajar, tidur, makan, dan segala macamnya, itu semua karena kasih Tuhan. Jadi jangan pernah kita menganggap diri kita tidak berharga di hadapan Tuhan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Tetapi yang perlu kita ketahui, kita berharga di hadapan Tuhan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita, bukan karena siapa Andi, bukan karena siapa Yapet ini, bukan karena siapa Eos ini, bukan karena siapa Hotman, bahkan bukan karena siapa kita di dunia ini, tetapi karena kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah yang membuat kita berharga. Amin. Amin. Haleluya. Poin yang kedua, kita masuk di poin yang kedua, di ayat yang ke-10. Nanti minta tolong Enos bacakan di ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dan dipersiapkan Allah
Amin. Silakan duduk. Poin kedua, kenapa kita berharga di mata Tuhan adalah karena kita buatan tangan Tuhan. Apa bedanya kita manusia yang diciptakan dari tangan Tuhan dengan apa yang diciptakan Tuhan di dunia ini? Contohnya tumbuh-tumbuhan. Apa bedanya kita? Sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Kita mengetahui apa perbedaan kita dengan ciptaan Tuhan lainnya. Poin pertama dan poin kedua ini saling melekat. Jadi karena kita buatan tangan Tuhan dan karena kasih Tuhan menjadikan kita mahal di hadapan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan. Kalau Alkitab berkata seperti emas, karena buatan tangan Tuhan, kita diciptakan Tuhan istimewa, lain dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Ya, lain dari ciptaan Tuhan yang lain. Maksudnya kita dengan ciptaan Tuhan yang lain, kita lebih berharga, ya kan? Kita kalau membandingkan hidup kita dengan ciptaan Tuhan yang lain, kita lebih istimewa, istimewa. Istimewa, teman. Jadi teman-teman, karena perbuatan tangan Tuhan, karena kita ini ciptaan dan buatan tangan Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan. Bukan berarti saya berkata ciptaan Tuhan yang lain tidak berharga, tidak. Tetapi kita lebih berharga. Amin. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa saya ambil, jangan pernah menganggap kita itu tidak berharga di hadapan Tuhan. Kita jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Amin. Bahkan lebih berharga daripada emas. Amin. Jadi teman-teman, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Betapa istimewanya kita di hadapan Tuhan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi rema dalam hidup kita, kekuatan dalam hidup kita, penopang hidup kita, untuk kita lebih lagi menjadi hamba-hamba Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Nanti dengan kasih Kristus, biar pokok yang mau kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh kita kami hari Tuhan. Selalu bangun kami, supaya kami mengerti bahwa sebenarnya apa yang kita tahu Tuhan, dan membuat kami menjadi manusia yang tidak rendah hati, bahkan tidak rendah diri Tuhan, supaya kami mengerti apa nilai kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga juga kami dapat menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ampuni kami apabila selama ini ada kesalahan, hal yang kami tidak sadari bahwa kami spesial di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau telah menciptakan kami sempurna daripada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah memberikan kemajuan perkuliahan kami.
Kau yang bimbing, kau yang berkati, berikan akal hikmat, akal budi, hikmat kepandaian, supaya kami dapat menerima pelajaran yang disampaikan oleh dosen kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Amin.